Ketemu kembali dengan saya Marky Bong. Kita mengundang salah seorang pemerhati terkait persoalan HGU yang ada di PT PEN 4, yaitu Perkebunan Gunung Bayu. Nah, untuk itu kita perkenalkan tamu kita, yaitu Bapak Siagian sebagai pemerhati dan Bapak Jamal sebagai praktisi hukum. Nah, Pak Siagian, menurut Pak Siagian, apa yang ganjil terhadap HGU yang dimiliki oleh PT PEN 4 yang belakangan ini baru dibuat pelangnya, yaitu HGU nomor 106 dan berakhir tahun 2056. Apa pendapat Pak Siagian tentang HGU tersebut? Baik, seperti dokumen yang ada pada saya, sebenarnya yang saya tahu HGU Gunung Bayu itu nomor 21 tahun 2003 terbitnya dan berakhir sekitar tahun 2026 nanti atau sampai 2028. Jadi kalau ada sekarang terbit HGU baru di luar HGU yang ada, ya ini saya pikir perlu dipertanyakan. Ya, artinya ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Bagaimana mungkin ada HGU baru diterbitkan oleh pihak BPN kepada PT PEN 4 Gunung Bayu hanya seluas 5,1 hektar. Nah, menurut Pak Siagian, soal pengurusan daripada HGU untuk dimiliki perusahaan itu minimal luas itu berapa? Tidak menurut saya, menurut peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2001 Ya. tentang HGU, bahwa di pasal 21 huruf I, kewajiban ini dikenakan kepada badan hukum perseroan atau terbatas yang dimiliki swasta maupun badan usaha milik negara untuk HGU perkebunan dengan luas minimal 250 hektar. Minimal 250 hektar untuk pengusulan ataupun pengajuan penerbitan HGU badan usaha milik negara. Ya. Itu sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada di negara ini. Lantas dimiliki oleh PT PEN 4 yang belakangan ini sudah dipasang pelang yang notabene-nya luasnya 5,44. Nah, menurut Pak Siagian, di mana ini keganjilannya? Ya, inilah yang mau kita pertanyakan kepada pihak-pihak terkait. Baik, saya harap juga nanti pihak media online atau media Taruna Global dengan acara Marky Bong ini untuk mengundang pihak-pihak terkait seperti pihak PT PEN 4, pihak BPN itu bisa menjelaskan ini. Memang ini satu pertanyaan yang sulit dijelaskan. Bagaimana mungkin satu unit perkebunan memiliki dua HGU? Ya. Yang satu luasnya 8.550, ulangi, yang satu hanya 8.474, Ya. dan memiliki lagi HGU baru 5 hektar, 5,2 hektar yang tidak dibenarkan menurut peraturan pemerintah yang ada. Baik. 18 tahun 2001. Demikian. Baik, Pak Jamal sebagai praktisi hukum, menurut Bapak gimana dalam hal HGU yang dimiliki oleh PT PEN 4 Gunung Bayu yang luasnya 5,44? Pertama, yang saya mau bicara secara normativitasnya dulu, ya. Bahwa normativitas kita, payung hukum dari seluruh aktivitas kita yang berhubungan dengan tanah itu payung hukumnya jelas, clear, adalah Undang-Undang Pokok Agraria. Pokok Agraria bilang kepentingan individu, kepentingan perusahaan, kepentingan perorangan mendahului kepentingan sosial. Itu jelas dinyatakan tanah punya fungsi sosial. Baru setelah dinyatakan punya fungsi sosial, diatur secara rinci apa itu hak guna pakai, hak guna usaha, hak milik, baru diatur. Artinya dalam persoalan ini kita menerangkan konsepsi tanah ini punya fungsi sosial. Makanya kalau kita menguasai tanah dalam konteks HGU ini didahulukan, kita harus soroti adalah bagaimana HGU ini bisa terbit. Iya. Itu dulu. Kenapa HGU ini bisa terbit?
karena adanya panitia B. Panitia B siapa aja? Lihat saja peraturan perundang-undangan. Iya. Secara teknis sana diatur rinci. Ya. Dalam konteks ini kita mau tekankan apa landasan pikirnya ini terbit HGU di panitia B itu risalahnya yang bisa kita dapat. Nah, kita mau bicara konteksnya itu saja dulu. Iya. Ya, kita nggak mau bikin panjang lebar, segala sesuatunya jelas di situ. Nah, kalau menurut Pak Siagian, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan bahwa setiap korporasi ataupun perusahaan baik BUMN maupun swasta yang ingin memiliki HGU itu pengajuannya minimal 250 hektar ya Pak Siagian ya. Nah, tentunya kita bertanda tanya soal pengurusan HGU yang belakangan ini diurus oleh Perkebunan PT Penampat, hanya pengajuannya 5,44 hektar. Kalau menurut Pak Siagian lah sebagai pemerhati, ada nggak kira-kira dalam hal pengurusan HGU ini yang menyimpang daripada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku? Persoalan menyimpang atau tidak, kita hanya mengacu kepada undang-undang yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2060 tentang pokok agraria. Ya. Bahwa di sana juga dijelaskan di pasal 28 bahwa hak guna itu diberikan paling sedikitnya 5 hektar dan paling banyak 25 hektar untuk perorangan. Tapi untuk corporate perusahaan itu di atas 25 hektar. Iya. Namun di peraturan pemerintah yang baru nomor 18 tahun 2001 Yang terkini ya Pak yang Agian ya? terkini dipertegas di huruf I-nya bahwa sedikit-sedikitnya 250 hektar. Demikian. Jadi ini penting untuk dijelaskan oleh pihak-pihak terkait lah seperti BPN. Iya. Bagaimana mungkin bisa menerbitkan HGU 5,4 hektar kepada satu perusahaan yang bernama BUMN PT Penampat Gunung Bayu. Kira-kira demikianlah. Mungkin bisa diundang nanti untuk menjelaskan itu. Baik, sahabat Markibong, kita akan coba nanti untuk menggali lebih dalam dan melibatkan orang-orang yang terkait dengan pengurusan HGU, baik dari pihak PT Penampat Gunung Bayu maupun pihak BPN Kabupaten Simalungun. Oleh karena itu, harapan kami kepada sahabat Markibong, kesimpulan yang bisa kita ambil untuk hari ini lewat bincang-bincang kita dengan praktisi hukum dengan pemerhati Pak Siagian, bahwa undang-undang tidak membenarkan pengurusan HGU yang luasnya di bawah 25 hektar untuk perkebunan. Dan undang-undang yang terkini tahun 2021 bahwa corporate maupun perusahaan perkebunan bisa mengajukan HGU yang luasnya minimal 250 hektar. Untuk itu, buat sahabat Markibong, ikutin langkah Markibong mengenai HGU PTPN Gunung Bayu. Dan kita akan mencoba mengundang pihak manajemen Gunung Bayu maupun BPN Kabupaten Simalungun. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kita ketemu kembali di Markibong. Mari kita bongkar.